Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Trifebrian dengan NPM 23106311192. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presum saya mengenai final praktikum sistem operasi dan perangkat keras. Tujuan praktikum. Yang pertama ada mengenal sistem operasi dan spesifikasi komputer. Bertujuan agar mahasiswa dapat mengenali sistem operasi yang digunakan pada komputer dan memahami spesifikasi perangkat secara detail dengan mengetahui sistem operasi. Kita bisa memahami fungsi dasar dalam mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan mengetahui spesifikasi komputer penting agar kita memahami kemampuan perangkat yang kita gunakan. Misalnya kapasitas RAM, jenis prosesor, dan jenis sistem sehingga kita dapat menilai kesesuaian perangkat tersebut untuk aplikasi tertentu. Yang kedua ada memahami komponen utama untuk perangkat keras. Bertujuan agar mahasiswa mampu mengenali komponen utama perangkat keras komputer secara langsung. Pada praktikum ini, kami membuka casing komputer untuk melihat dan mengidentifikasi komponen seperti CPU, motherboard, RAM, hard disk, dan power supply. Yang ketiga ada melatih keterampilan dalam membuka, mengamati, dan merakit komputer. Bertujuan agar melatih keterampilan teknis mahasiswa dalam membuka casing komputer, melepas dan memasang komponen, serta merakit kembali komputer dengan benar. Slide berikutnya ada pengenalan sistem operasi komputer. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting dalam komputer. Sistem ini bertugas mengatur semua aktivitas antara perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, serta perangkat lunak atau aplikasi yang kita gunakan. Contohnya ada Windows, Linux, macOS. Dan fungsi dari sistem operasi ini untuk memanajemen file, memproses, memori, dan perangkat input atau output. Pada praktikumnya, kita diperintahkan untuk melihat spesifikasi OS menggunakan sistem info, yang dimana perintah itu dijalankan di command prompt untuk melihat spesifikasi lengkap sistem operasi. Dari perintah ini, kami bisa tahu versi Windows yang digunakan, informasi prosesor, RAM, dan detail lainnya yang membantu mengenali kemampuan komputer. Hasil spesifikasi sistem. Spesifikasi yang diperoleh yaitu OS Windows 11, Home Single Language, prosesor AMD Ryzen 5 2,9 GHz, RAM-nya 16 GB, tipe sistemnya x64 base PC, IP-nya 192.168.1.10, BIOS-nya American Megatrends. Hasil dari perintah sistem info menunjukkan komputer yang kami gunakan memakai Windows 11 Home Single Language. Prosesornya adalah AMD Ryzen 5 dengan kecepatan sekitar 2,90 GHz. RAM yang terpasang sebesar 16 GB sehingga mendukung pekerjaan multitasking. Sistem ini bertipe x64 base PC, artinya dapat menjalankan aplikasi 64 bit. Informasi lainnya termasuk alamat IP yang digunakan untuk jaringan, BIOS, dan domain komputer. Semua data ini membantu dalam mengenal kemampuan dan konfigurasi dasar komputer. Analisis spesifikasi komputer. Yang pertama, komputer mendukung multitasking. Komputer ini dilengkapi dengan RAM kapasitas 16 GB yang memungkinkan sistem menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa mengalami penurunan performa yang berarti. Kapasitas ini sudah lebih dari cukup untuk aktivitas seperti menjalankan browser dengan banyak tab terbuka, menggunakan aplikasi Office, dan aplikasi pendukung perkuliahan secara bersamaan. Yang kedua, prosesornya cukup kuat untuk aplikasi produktivitas. Prosesor yang digunakan adalah AMD Ryzen 5 dengan kecepatan sekitar 2,90 GHz. Prosesor ini sudah mendukung aktivitas komputasi sehari-hari, termasuk pekerjaan dengan aplikasi produktivitas seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, aplikasi konferensi video, dan bahkan aplikasi desain ringan. Hal ini membuat komputer nyaman digunakan dalam aktivitas akademik dan lain-lain. OS Windows 11 mendukung fitur keamanan modern. Windows 11 dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan versi sebelumnya, seperti integrasi Windows Security, fitur TPM, dan perlindungan terhadap malware secara bawaan. Dengan sistem operasi ini, komputer menjadi lebih aman digunakan.
Terutama kita sering terhubung ke internet atau mengunduh berbagai file. Yang terakhir, spesifikasi mendukung kebutuhan perkuliahan dan aplikasi sehari-hari. Spesifikasi komputer secara keseluruhan sudah memenuhi standar untuk mendukung kebutuhan kuliah, seperti mengakses platform e-learning, menggunakan software perkuliahan, browsing untuk mencari referensi, dan menjalankan aplikasi komunikasi seperti Zoom atau Teams. Selain itu, komputer ini juga mampu menjalankan aplikasi sehari-hari dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Lanjut, ada pengenalan perangkat keras. Komponen utama yang diamati yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU atau prosesor adalah komponen yang berfungsi sebagai otak utama komputer. Semua perintah, pengolahan data, dan eksekusi program dilakukan oleh CPU. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi tempat semua komponen komputer terpasang dan saling terhubung. Di motherboard terdapat slot untuk RAM, soket untuk prosesor, port SATA untuk hard disk, dan koneksi daya dari PSU. Yang ketiga ada RAM, random atau random access memory. RAM adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses. RAM bersifat volatile, artinya data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Yang keempat ada hard drive atau SDD. Hard drive atau SDD adalah media penyimpanan permanen tempat semua data, termasuk sistem operasi yang disimpan. HDD biasanya berkapasitas besar dengan harga lebih murah, tapi lebih lambat dibandingkan SDD. SDD memiliki kecepatan baca tulis yang lebih cepat sehingga membuat proses booting dan loading aplikasi jadi lebih singkat. Yang terakhir ada PSU atau Power Supply Unit. PSU adalah komponen yang mengubah arus listrik dari sumber daya menjadi arus yang dapat digunakan oleh komponen komputer. PSU mendistribusikan daya ke motherboard, prosesor, hard disk, dan perangkat lainnya. Ini merupakan hasil identifikasi hardware yang kami amati. Pada slide ini ditampilkan hasil data identifikasi perangkat keras komputer yang kami amati pada praktikum. CPU atau prosesor pada komputer ini tertanam di motherboard dengan pendingin aktif berupa heatsink dan kipas. Motherboard yang digunakan adalah EPROM ZX 1945LM4 dengan soket LGA 775 dan mendukung RAM DDR2. Untuk RAM terpasang Kingston DDR2 dengan kapasitas 2 GB dan frekuensi 80 MHz. Hard drive menggunakan Seagate Barracuda 500 GB tipe SATA dengan kecepatan putar 7200 rpm. Sementara PSU yang digunakan adalah PowerLogic Magnum Pro dengan daya maksimum 500 watt. Identifikasi ini penting agar kita memahami spesifikasi komponen dan fungsinya dalam sistem komputer. Di samping tabel juga ditampilkan foto casing komputer yang dibuka saat proses pengamatan. Lanjut untuk perakitan komputer. Langkah pertama yaitu melepas RAM, HDD, dan PSU. Pada tahap pertama, kami memastikan komputer dalam keadaan mati dan kabel daya sudah dicabut. Setelah itu, RAM dilepas dengan membuka kait pengunci pada slot, hard disk dilepaskan dengan membuka baut penahan dan mencabut kabel SATA serta power, PSU dilepas dengan mencabut konektor dari motherboard dan komponen lainnya, lalu membuka baut PSU dari casing. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak komponen. Langkah yang kedua, memasang kembali RAM ke slot. RAM dipasang kembali dengan posisi yang sesuai, memperhatikan lekukan RAM dan slot agar pas. Langkah yang ketiga, menghubungkan HDD dengan kabel SATA dan power. Hard disk kemudian dipasang kembali ke tempatnya di locker hard disk dan kami menghubungkan kabel SATA ke motherboard dan kabel power dari PSU ke hard disk. Yang keempat, memasang PSU dan sambungkan ke motherboard. PSU dipasang kembali ke posisi semula dalam casing dan dikencangkan dengan baut. Setelah itu, kabel power utama dari PSU dihubungkan ke motherboard serta kabel tambahan ke perangkat lainnya seperti hard disk atau kipas. Yang kelima, tutup casing dan nyalakan komputer. Setelah komponen semua terpasang dan kabel terhubung dengan benar, casing ditutup kembali dan dikencangkan dengan baut. Lalu komputer dihubungkan ke listrik dan dinyalakan. Lalu hasilnya komputer berfungsi dengan normal. Setelah proses perakitan selesai dan komputer dinyalakan, sistem berjalan dengan normal tanpa error. Kesimpulan, praktikum ini melatih kemampuan identifikasi dan perakitan komputer. Mahasiswa dapat memahami spesifikasi sistem dan komponen hardware. Keterampilan ini penting untuk troubleshooting dan perawatan komputer.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.